Namun sekarang pada hari ini saya merasakan betul sepinya pengunjung di pasar Blok A ini. Maraknya perdagangan via online atau daring membuat penjualan di pasar atau secara offline sepi pembeli. Dengan sepi dagangnya. Seorang pedagang di pasar Tanah Abang tak habis pikir mengapa pasar terbesar di kawasan Asia Tenggara ini secara perlahan mulai sepi pembeli. Omset yang tiap harinya bisa mencapai 5 juta, sekarang untuk mendapat 1 juta saja sangat sulit. Suasana ini pun mulai dirasakan oleh kebanyakan penjual. Mereka nyaris mengeluhkan hal yang sama, yakni penurunan omset penjualan. Awalnya, mereka mengira kalau gejala ini merupakan dampak pandemi COVID-19. Namun faktanya COVID sudah pergi. Para pedagang pun mencium aroma lain yang tak kalah berbahaya dari COVID, yakni kehadiran platform perdagangan elektronik terutama TikTok Shop. Apakah benar Tanah Abang ini sepi sebagai efek dari TikTok Shop? Tahu kenapa, kan online sekarang lebih ramai, jadi orang bisa beli di rumah aja. Kita dagangnya produk lokal gitu. Yang murah itu kan produk kebanyakan dari luar gitu. Yang cloning produk lokal gitu. TikTok Shop dituding menjadi biang kerok kebangkrutan banyak usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Indonesia. TikTok Shop diklaim membunuh UMKM tanah air karena produk-produk yang dijajakannya sangat murah. Oleh karena itu, barang jualan pedagang asli Indonesia di toko offline maupun marketplace lain kalah saing. Bahkan, barang yang dijual pedagang di TikTok Shop dituding hasil perdagangan lintas batas alias cross-border. Jika benar, banjir barang impor tersebut berarti langsung ditawarkan kepada pembeli tanpa melalui proses importasi yang semestinya. Situasi yang awalnya hanya dirasakan pedagang itu akhirnya disadari oleh pemerintah. Bahaya sedang terpampang di depan mata. Usaha menengah yang menjadi pusat perputaran ekonomi bangsa terancam punah. Maka berbagai pihak pemerintah kompak mengeluhkan kehadiran TikTok Shop di Indonesia, mulai dari Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan hingga Presiden Jokowi. Ancaman TikTok Shop. Proyek TikTok Shop memang santer di kancah global. Setidaknya 17 negara di dunia telah memblokir TikTok. Ada blokir sebagian hingga pemblokiran total. Di Indonesia sendiri, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengatakan ada 21 UMKM lokal yang sudah terjun ke marketplace. Namun, pedagang lokal tetap kalah saing dengan banjir barang impor. Teten menyebut algoritma TikTok bisa membaca kebiasaan penggunanya. Dia menduga TikTok memberikan data tentang kebiasaan belanja orang Indonesia ke produsen UMKM di Cina. Data inilah yang kemudian dipakai produsen Cina untuk memproduksi barang yang disukai konsumen Indonesia. Bahkan ada dugaan kuat kalau Cina memata-matai tren barang yang sedang laris pembeli dan memproduksi barang serupa untuk dijual di TikTok Shop dengan harga yang murah. Dia bisa memberikan informasi kepada produsen UMKM di Cina yang mau masuk ke Indonesia, sehingga ini suatu ancaman. Jelasnya di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jakarta Selatan pada Selasa 11 Juli 2023. Terlepas dari dugaan proyek S TikTok, hal yang dikeluhkan para pelaku usaha terhadap TikTok Shop adalah penggabungan media sosial dengan perdagangan elektronik dalam satu aplikasi. Dengan begitu, TikTok punya kesempatan besar mendapatkan cuan dari para pengguna aplikasinya. Saat membuka aplikasi TikTok di smartphone, Anda akan langsung melihat salah satu menu bernama Shop di pojok bawah layar. Ketika diklik, banyak produk ditawarkan selayaknya e-commerce atau marketplace, namun harganya jauh dari kewajaran. Dulu sebelum TikTok ada, tokonya masih ada, Lazada, Shopee itu gak ngaruh ke pasaran. Sekarang sudah ada TikTok hadir jadi sepi. Aku Soleh, seorang pedagang di Tanah Abang. Jokowi tegas melarang. Pada Senin 25 September 2023, Presiden Joko Widodo akhirnya menggelar rapat kabinet untuk membahas permasalahan tersebut.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengungkapkan arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas yang membahas social commerce. Jokowi, kata Teten, meminta agar media sosial dipisah dengan e-commerce. Medsos merupakan platform atau perantara yang digunakan untuk sosialisasi antar penggunanya lewat internet. Sedangkan e-commerce merupakan platform atau media yang digunakan penggunanya untuk transaksi jual beli barang secara elektronik. TikTok seharusnya hanya menjadi platform media sosial dan bukan media untuk berbisnis, kata Jokowi. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bahkan mengancam untuk mencabut izin usaha social commerce jika bersikukuh melakukan transaksi jual beli di platformnya. Larangan ini pun sudah tercantum dalam Permendak Nomor 31 Tahun 2023 tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Hasan juga memberikan waktu selama 1 minggu untuk TikTok Shop supaya tidak menyatukan dua aktivitas secara langsung. Mendak menjelaskan apabila media sosial ingin membuka platform social commerce itu diperbolehkan. Namun social commerce harus untuk promosi dan iklan. Jika ingin berjualan dan transaksi, maka harus melalui e-commerce. Klarifikasi TikTok. Sementara itu, Head of Communications TikTok Indonesia Anggini Setiawan mengklarifikasi soal tudingan Project S yang mematikan UMKM lokal. Anggini membantah Project S adalah cara TikTok memuluskan perdagangan lintas batas, di mana perilaku belanja orang Indonesia dimata-matai demi masuknya produk impor Cina ke tanah air. Ia menekankan 100% penjual di TikTok Shop adalah entitas bisnis lokal yang terdaftar atau pengusaha mikro lokal dengan verifikasi KTP atau paspor. Menurutnya, kemunculan TikTok Shop adalah penyesuaian dengan kebutuhan pasar. Anggini mengklaim tempat belanja ini sudah disesuaikan dengan pasar Indonesia, bahkan membawa manfaat bagi para penjual lokal. Jadi menurut teman-teman bagaimana? Apakah keputusan pemerintah itu sudah benar? Silakan beri pendapat di kolom komentar. Social commerce itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa. Promosi barang jasa. Tidak boleh transaksi langsung, bayar langsung, nggak boleh lagi. Dia hanya boleh untuk promosi. Seperti TV ya. TV kan iklan boleh kan? Tapi TV kan jualan. Nggak bisa jualan. Nggak bisa terima uang kan? Nggak bisa. Jadi dia semacam platform digital gitu. Jadi tugasnya mempromosikan. Yang kedua, tidak ada sosial media dan ini nggak ada kaitannya. Jadi dia harus dipisah. Nah, sehingga tidak algoritmanya itu ya tidak semua dikuasai, dan ini mencegah penggunaan data pribadi untuk kepentingan bisnis gitu.